Oke, selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di perbincangan spesial. Kita karena era pandemi maka semuanya harus serba dalam tanda kutip harus serba daring. Tapi yang penting kita tidak mengurangi esensi dari obrolan kita sore hari ini. Talkshow kita di 4 Desember 2020. Tema talkshow kita tentang relasi di kala pandemi. Tentu sejak bulan Maret 2020 ini kita semua sama-sama mengalami pandemi, tapi bagaimana kita tetap harus menjalin relasi ataupun malah justru mengembangkan relasi baru klien-klien kita, mempertahankan relasi yang sudah ada. Nah, bagaimana tipsnya, bagaimana juga perjuangan. Nah, ini penting kita kupas dari 4 orang narasumber yang sudah hadir di sore hari ini, 4 Desember 2020, Jumat sore, kurang lebih sampai jam 5 sore nanti, sahabat Sonora juga smart listener, kita hadirkan pembicara kita. Nah, ini semacam tokoh-tokoh kepiaran di Yogyakarta. Nah, sudah hadir Mbak Wiwit selaku marketing manager dari di Alana, Yogyakarta Hotel and Convention Center. Selamat sore Mbak Wiwit. Selamat sore Mas Beni. Sehat ya Mbak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu, itu dia. Nah, ada juga Mbak Nuke, ini diharapkan, tapi panggilannya akrabnya Mbak Nuke, mungkin teman-teman yang lawasan akrabnya dengan Mbak Nuke ya. Nah, selamat sore Mbak Nuke, ini owner dari Gria Kidul ya Mbak ya? Ya, selamat sore Mas Beni, selamat sore semuanya. Sehat ya Mbak? Sehat-sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, Gria Kidul Homestay selaku owner. Nah, ada juga Mbak Yunike Martanti atau Mbak Nike, ini owner representatif. Nah, ini jauh-jauh dari Wonosobo, tapi dulu juga berkarya di Yogyakarta. Selamat sore Mbak Nike. Sore Mas Beni, sore semuanya. Sehat Mbak Nike? Ya, puji Tuhan, sehat semuanya. Sehat. Nah, ini Dieng Kledung Pas Hotel and Restaurant Wonosobo. Nah, Jawa Tengah ya, Mbak Nike ya. Sip, iya. Ya. Nah, masih dari Yogyakarta juga, ini Public Relation dari Grand Dava Meruhan Jogja, dan sekaligus juga Ketua H3Y, H3 Yogyakarta, Mbak Rahmanda Mutia. Mbak Manda, selamat sore Mbak Manda. Selamat sore Mas Beni. Selamat sore Bu Nuke, Bu Yunike, dan Bu Wiwit. Ini senior semua. Mentor saya semua ini, Mas. Jangan dipanggil Bu, jangan. Mbak semua ada. Mbak ya? Mbak, lo kita ini masih seumuran kok. Jangan Bu. Yang putri ya, yang putri. Tapi tetap jiwa muda semua kok, Mas Ben. Oh, jiwa muda. Mereka betul. Ilmunya dari dulu sampai sekarang tetap masih berlaku, masih update. Nah, benar. Gitu. Ya, ini karena Mbak Manda Ketua H3Y, ini saya ke Mbak Manda dulu sekaligus perkenalan juga. Ketua H3Y mulai kapan Mbak? Tahun ini ya? Tahun ini sih Mas, jadi memang sebetulnya sih kemarin dilantik sih saya lebih ke ketua duanya gitu. Cuman per beberapa bulan lalu memang saya yang dipercaya untuk ada di posisi di ketua begitu. Jadi kami sekarang untuk pengurus ada 3 orang Mas Beni gitu. Jadi untuk yang sekarang saya dan bendahara itu dengan Mbak JJ dari Davam Fortuna, dan untuk sekretaris ada Mas Arifin. Sebelumnya di 101, sekarang sudah ada di Paradiso Hills Gunung Kidul yang insya Allah nanti katanya akan opening di pertengahan tahun depan gitu. Dan kalau untuk anggota kami ada kurang lebih ada 60 Mas Ben gitu. Cuman yang aktif sih memang sekitar 30 orang gitu, dan alhamdulillah sih kami beberapa waktu terakhir juga sudah ada beberapa kolaborasi juga dengan teman-teman media juga gitu. Jadi kalau untuk kegiatan kita monthly itu selalu ada gathering juga Mas Ben gitu. Tetap ada. Walaupun selama pandemi kegiatan masih berlangsung ya? Masih Mas Ben. Masih. Jadi justru
ketika pandemi itu kita harus ini ya, malah harus banyak kegiatan ya, dalam artian kan apalagi teman-teman PR nih, ini tuh kan ibaratnya krisisnya nggak cuma dirasain cuma Segar satu nonton. dua hotel gitu, tapi bahkan semua nih teman-teman juga ngerasain gitu. Jadi kemarin pun alhamdulillah malah kemarin kita kolaborasi juga sama H3 Jakarta dan Bandung gitu. Kita juga invite narasumber dari Jakarta, Om Jojo, untuk kasih insight juga nih sebetulnya seperti apa sih yang perlu harus dilakukan teman-teman PR selama pandemi. Pastinya kan kita butuh banyak insight juga ya Mas Ben, termasuk ya dari Bu Nuke, Bu Wit yang sudah ini ya, maksudnya yang udah malang melintang juga pasti udah sangat paham seperti apa gitu. Sedangkan kan kami juga perlu banyak asupan nih, wawasan gimana untuk tetap salah satu menjalin relasi dengan baik selama pandemi gitu. Apa saja yang bisa dilakukan teman-teman hotel seperti itu Mas. Jadi tetap sih kita tetap ada kegiatan pastinya, dan kemarin untuk kegiatan kita virtual itu selama beberapa bulan terakhir. Begitu. Ya, kegiatannya tetap ada dan secara virtual juga, secara online ya. Betul. Memang tatap muka ini agak dikurangi juga ya. Betul, Mas Ben. Gitu. Jadi supaya kita tetap ada komunikasi, tetap in touch juga dengan teman-teman PR, teman-teman media gitu. Jadi kita tetap harus selalu ada kegiatan seperti itu sih, walaupun virtual. Gitu. Karena itu juga secara nggak langsung kan saling memotivasi ya Mas Ben, kayak gitu kita bisa sama-sama sharing. Ya, termasuk pada kesempatan sore ini juga pasti begitu, kita juga pengennya bisa sama-sama sharing, sama-sama ngobrol kayak gitu kan. Nah, kalau Mbak Manda, kalau memandang sendiri dari kegiatan public relation ini seperti apa kalau versi Mbak Manda sendiri ini? Kita kan waduh harus di bagian PR, nah, walaupun sebelumnya juga mungkin sedikit bersinggungan dengan PR, tapi sekarang menjabat sebagai public relation. Nah, ini seperti apa nih, Mbak? Kalau dari segi kegiatan, maksudnya ke PR-an, apalagi ngomongin selama pandemi ya Mas Ben, itu pasti challenging ya. Maksudnya jujur teman-teman PR tuh pasti udah kadang bingung, kadang sharing juga sama beberapa teman kayak bingung mau ngapain gitu loh. Maksudnya kita mau bikin activation itu juga dilema, dalam arti kita juga sudah dibatasi karena harus dengan protokol kesehatan, terus nggak boleh berkerumun segala macam gitu. Tapi juga secara brand kita juga tetap butuh nih yang namanya brand awareness, yang namanya engagement dengan publik seperti itu. Jadi kadang kita suka sharing ide juga sih gitu, kayak beberapa kolaborasi yang memang sifatnya bisa dilakukan secara virtual seperti itu, mungkin bisa live Instagram, terus kita bikin untuk kegiatan Zooming seperti itu. Jadi pastinya apa ya Mas, dari segi maksudnya kreativitas dan ide itu benar-benar diuji banget sih selama pandemi ini. Maksudnya gimana caranya kita tetap produktif ya, dan selalu ada kolaborasi-kolaborasi yang baru seperti itu. Ya tentu ini tantangan tersendiri ya dibandingkan misalkan ada kejadian lain. Wah ini memang kita semua tidak berharap kita semua kena pandemi, dan diharapkan segera berakhir ya pandeminya. Sehingga aktivitas perhotelan pariwisata di Yogyakarta, se-Indonesia juga kembali pulih ini Mbak Manda ya. Betul Mas Ben. Gitu sih. Jadi ya ini sih maksudnya justru kesempatan saat ini juga betul-betul bisa kita manfaatin sebetulnya untuk tetap bikin konten, tetap bikin artikel. Maksudnya kalau dari Jogja sendiri sebetulnya untuk potensi pariwisatanya masih tinggi Mas Ben gitu. Dan memang yang harus sering kita gaungkan adalah ya tadi protokolernya gitu, karena sekarang pun dari Dinpar juga sudah banyak sekali upaya sih sebetulnya untuk tetap mengkampanyekan wisata yang aman dan tetap aman dengan protokoler kesehatan seperti itu. Ya itu Mbak Manda dan sekarang pun masih aktif ya menjalin relasi entah dengan media, entah dengan klien, customer gitu ya Mbak Manda. Alhamdulillah Mas, tetap kalau itu penting banget sih, maksudnya dengan klien, dengan media, dengan
siapapun ya, sifatnya kita tuh engagement itu paling penting sih. Maksudnya itu kan tetap bagaimana caranya kita tetap mempertahankan trust tamu, trust publik terhadap kita ya. Maksudnya nggak cuma dari segi dari brand yang kita bawa, tapi bahkan secara personal pun itu betul-betul penting sih, Mas Ben, gitu. Dan kalau untuk caranya seperti apa, walaupun sekarang mungkin nih, ibaratnya kita dibatasi, kita nggak bisa tiap saat bisa ketemu, kita bisa bikin mungkin catering gitu, tapi sekarang kan kita udah banyak difasilitasi dengan yang namanya high technology ya, gadget, terus berbagai macam platform yang bisa dimanfaatkan. Jadi sebetulnya yang seperti itu yang betul-betul kita manfaatkan sekarang gitu, agar tetap terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik, dan tentunya dari segi brand kita pun juga tetap oke, kayak gitu. Nah, ini penting untuk menjaga brand. Nah, saya ke Mbak Nuke dulu ini, Mbak Nuke. Ini ketika tiba-tiba ada pandemi dan ternyata berdampak ke sektor pariwisata, perhotelan, semua industri hospitality dalam tanda kutip di awal-awal dulu sempat terpuruk gitu ya Mbak Nuke ya. Nah, bagaimana teman-teman juga menyikapi hal ini ketika waduh ini kan semua tidak berharap, tapi ternyata dampaknya biasa ke teman-teman hospitality ini Mbak Nuke. Ya, tentu saja kalau ini merasa sangat prihatin ya Mas, karena kalau di hospitality itu berdampaknya semua gitu. Maksudnya semua kalangan ya, dari yang levelnya atas sampai ke bawah gitu ya. Maksudnya yang ya dari yang GM sampai yang ke bellboy misalnya. Nah, itu semua kedampak gitu. Jadi kita nggak bisa ya harus mau nggak mau kita harus bisa berpikir gimana caranya supaya kita bisa tetap jalan gitu. Nah, saya melihat sih ada beberapa hotel yang tutup gitu ya, karena mungkin memang harus menjaga cash flow-nya supaya nggak ini. Tapi ada juga yang manajemennya sangat bagus menurut saya, jadi bisa gantian gitu. Maksudnya berapa hari masuk, berapa hari libur gitu ya. Jadi tetap secara pribadi karyawan itu gaji atau cash flow-nya masing-masing itu masih ada yang didapat gitu ya, karena banyak sekali kan sekarang yang kehilangan pekerjaan, di PHK gitu ya, dan nggak cuma di hospitality, menurut saya kan semua lini itu terdampak semuanya. Jadi dari sisi hospitality ya itu tadi, karena sekarang mulai bangkit, tapi karena bangkitnya di satu sisi mungkin dilema ya, kemarin libur panjang kita seneng okupansi naik walaupun merambat gitu ya, tapi ternyata kasus COVID-nya juga naik gitu kan. Nah itu yang harus digalakkan itu sebenarnya kalau dari teman-teman hospitality itu sudah mereka sudah punya sertifikasi kan, kalau mau nginep ya sudah aman gitu. Hanya mungkin yang kesadaran dari wisatawannya ini yang kadang-kadang membuat kita rugi sendiri gitu kadang-kadang. Jadi memang harus ada sinergi dari situ. Kita yang dari sisi pariwisata ini besok liburan dipangkas itu juga sebetulnya agak sedih juga kan, karena pengennya ya tetap libur panjang, pariwisata semakin meningkat, okupansi Jogja sudah mulai bagus gitu ya, sudah meningkat, tapi libur dipangkas ya berarti kan kita akan berdampak juga gitu. Tapi ya kita harus sedikit bersabar sehingga bisa sama-sama aman, sama-sama tetap bisa berjalan. Ya dengan itu kita mungkin harus lebih kreatif lagi, mengkampanyekan 3M itu, sehingga semua bisa lebih sadar gitu. Sehingga nggak cuma hospitality, ya sektor lain juga akan lebih meningkat gitu. Karena kan libur panjang, COVID meningkat, tapi ternyata ekonomi juga nggak terlalu naik kan gitu, kemarin disampaikan oleh Bu Menteri Perekonomian itu. Itu sih Mas. Iya. Nah, pentingnya kita menjaga relasi selama pandemi. Nah, ini bagaimana Mbak Nuke juga menyikapi hal ini? Lalu apa sih yang dilakukan? Mungkin juga
tetap blasting ke klien misalkan seperti itu, atau seperti apa nih Mbak? Ini pengalaman saya, Mas. Saya sekarang ini kan pandemi kok malah buka homestay gitu ya. Kadang-kadang orang iki wong edan gitu ya. Pandemi malah buka homestay anyar. Nah, ini malah menurut saya itu memang buah yang saya petik gitu. Jadi memang PR itu harus menjalin relasi semenjak kita pertama kali menjadi PR. Jadi kemarin saya wah ini bisa nggak sempat berpikir begitu. Ternyata saya hanya melakukan blasting ke teman-teman, menginfokan, lalu juga saya bikin Instagram dan Facebook, gitu ya. Ya puji Tuhan 1-2 itu dari teman-teman ya 1-2 nginep gitu ya, cuman sehari 2 hari gitu. Nah itu yang relasi itu sudah saya bangun sejak pertama kali menjadi PR gitu, dan bukan instan. Jadi nggak bisa kita bangun yang instan terus kita berharap banyak, nggak bisa gitu. Tapi ya itu tadi kita memang harus pelan-pelan, mau nggak mau supaya mereka itu tetap ingat sama kita, tetap kenal dengan kita. Nah itu yang harus kita jalin selalu. Nggak bisa. Saya sudah 4 tahun enggak di hotel gitu ya, karena saya sudah 4 tahun yang lalu resign dari hotel. Tapi relasi itu tetap saya jalin supaya nanti siapa tahu kita perlu kerjasama atau apa. Nah itu yang penting menurut saya. Jadi jangan berhenti membuat relasi, terutama dengan teman-teman media gitu. Kadang-kadang saya suka ditanyain, Mbak, masih di hotel itu gitu, padahal saya sudah lama resign dari hotel itu gitu ya. Saya juga geli loh, kok berarti hotel itu PR-nya gitu ya. Saya suka kadang-kadang itu ya. Nah itu jadi suka ditanya gitu, kalau mau booking monggo saya kasih sales-nya atau saya kasih PR-nya kayak gitu-gitu. Jadi itu yang kita baru bisa memetik sekarang ini gitu. Jadi yang kita bangun enggak sebentar gitu. Jadi itulah kekuatan PR saya rasa di situ untuk menjalin. Ya, itu tadi kuncinya. Tidak bisa membangun brand, baik brand perusahaan ataupun brand awareness untuk diri sendiri sebagai seorang PR dalam waktu sekejap ya. Ini Mbak Nuka bertahun-tahun ini PR, tapi tadi mau pesen sekarang selain ya sudah punya owner ini, tapi juga bergerak di bidang usaha yang lain juga gitu kan. Berarti kata kuncinya kita perlu bertahun-tahun tadi, tidak bisa instan. Nah, hal-hal inilah mungkin PR-an apa saja nih Mbak yang harus diperhatikan. Terutama sebenarnya semua orang bisa jadi PR, semua industri butuh PR, ibaratnya seperti itu. Ini hal penting apa saja. Untuk teman-teman nanti ada sesi tanya jawab dan open mic ya, karena kita ngobrol, jadi tidak teks, yang penting ada suara. Nah, ini karena kita ngobrol santai, nanti ada sesi tanya jawab. Atau sekarang sudah mulai bertanya dulu, monggo. Yang mau bertanya boleh ke Mbak Nuke, Mbak Nike, Mbak Wiwit, Mbak Manda boleh. Langsung mic-nya di-open, kita ngobrol santai. Ngobrol itu tidak hanya teks. Nanti kalau teks itu ya kita di rumah masing-masing megangi gadget teks-teksan. Tapi kita Mbak Nuka, nah ini apa sih kita hal penting apa yang harus kita perhatikan dalam kalau menurut saya pribadi sih, yang pertama personal branding dulu. Jadi personal branding kita itu sudah baik di mata publik ya. Dimanapun kita berada, saya sudah pindah 5 properti. Kalau personal branding kita baik, brand kita juga akan ikut baik. Buktinya saya sekarang brand yang istilahnya baru, milik sendiri, itu juga akan terbantu dengan personal branding kita. Jadi itu yang awal baru branding, nanti kita branding perusahaan kita gitu. Lalu setelah itu ya kita harus bisa relasi dengan media, itu penting, sangat penting, karena saya mengalami beberapa krisis dulu, itu sangat-sangat terbantu dengan teman-teman media. Jadi mereka akan cross-check ke kita, Mbak, ini kok hotelmu diberitakan gini gitu ya. Saya sudah beberapa kali mengalami seperti itu, jadi akan terbantu sekali dengan teman-teman media. Jadi belum sampai keluar di media, kita sudah terkonfirmasi. Belum lagi kalau kita punya relasi juga, Mbak,
aku ada slot berita nih, mau diisi nggak? Saya bilang bisa gitu aja. Padahal aku golek materi ki sing jumpalitan di internal gitu ya. Yang penting begitu ditawari, Mbak, ada slot ini untuk hari Minggu gitu ya. Wah, wes gelem pokoknya gitu ya. Padahal di dalam mungkin padu sama chefnya, cari berita. Waduh, saya itu nggak masalah gitu. Yang penting kita oke aja gitu. Karena itu nggak akan datang 2 kali ke kita gitu ya. Itu media relasi itu sangat penting. Lalu kita harus bisa belajar mengenai krisis ini ya, menangani krisis. Gitu supaya kita nggak bingung kalau ada krisis, nanti wartawan nanya, waduh maaf jangan nanya ke saya nggak tahu. Nah itu paling tabu kalau buat PR gitu ya, karena ada beberapa teman-teman media yang suka bilang ke saya, Mbak, PR iki tak takoni, wah jangan ngomong ke saya, jangan bicara ke saya, ya malah tak berita ya gitu. Sampai sekarang pun relasinya nggak bagus dengan teman kita media ini. Jadi kan itu kan di luar kan juga personal kita jadi tidak baik gitu ya. Nah itu lalu secara internal kita juga harus bisa ngeblend istilahnya dengan tim manajemen. Mungkin saya pertama kali di PR itu bukan jadi manajer gitu ya, jadi PR koordinator atau PR officer gitu yang nek karo manajer ya diseneni gitu kan. Mungkin Nika sama Wiwit juga ngalamin gitu. Kita pertama kali masuk juga bukan jadi PR manager gitu. Jadi kita juga harus firm ya, harus bisa tegas dengan teman-teman manajer, harus bisa ngambil hati mereka supaya mereka juga mau kerjasama dengan kita gitu. Mungkin teman-teman merasakan yang paling susah itu dengan FB, paling susah itu kitchen, apalagi mungkin ya chefnya kalau lagi masak nggak bisa diganggu gitu. Nah, padahal kita butuh materi cepat, belum lagi kalau kita mau press conference. Nah, ya gitu-gitu itu yang penting buat seorang PR bisa luas lah istilahnya, bisa luas gitu. Jadi masuk kemana, ke publik juga bisa, ke internal juga bisa, apalagi ke GM ya, maksudnya kadang-kadang kan kalau saya dulu ini cerita sharing pengalaman, kamu ngundang berapa wartawan, saya harus dapat beritanya semuanya. Kamu ngundang 10 wartawan ya harus 10 berita keluar. Itu zaman saya ya. Nggak tahu kalau yang PR sekarang gitu. Mungkin lebih tidak seperti itu gitu. Tapi itu mendidik saya untuk berarti saya harus benar-benar bisa dapat itu 10 berita dari 10 wartawan yang saya undang gitu. Nah itu mungkin jadi masukan buat teman-teman PR yang sekarang. Mungkin kalau sekarang mah ngundang aja, keluar atau nggak keluar beritanya mungkin GM nggak akan bertanya. Tapi di zaman saya dulu bisa menjadi perang dunia itu teman saya yang 2 itu juga senyum-senyum pasti sudah tahu, pernah merasakan kayak gitu Mas. Jadi itu yang menurut saya yang perlu di-highlight, yang penting ya. Ya, ini jadi KPI-nya jelas ya. Jadi ketika jumpa pers berapa yang tayang. Nah, ini juga tantangan tersendiri gitu kan. Kayaknya yang datang banyak, tapi yang memberitakan kok cuma 10%-nya. Waduh, Pak, ini salah ngundang gitu ternyata. Ternyata undangan makan siang bukan undangan jumpa pers. Ini bisa terjadi. Nah, ya nanti saya balik lagi ke Mbak Nike. Nah, Mbak Nike, gimana Mbak Nike menyikapi dunia PR yang dengan berbagai macam problematikanya. Nah, tapi ngomong-ngomong, Wonosobo aman Mbak untuk apakah ada tentu omset menurun wajar lah ya, gimana kita masuk. Iya. Nah, seperti apa nih Mbak kondisi selama pandemi ini dulu di Wonosobo Mbak Nike? Oke. Ya, Mas Benny sama sih tadi panjang kali lebar Nuke sudah menerangkan, sudah cukup lengkap. Tapi memang kondisi pandemi saat ini itu memang sempat membuat kita terpuruk, benar-benar terpuruk. Karena buat saya, dari pengalaman saya menjadi seorang PR bertahun-tahun selama ini, dan akhirnya saya berusaha menjadikan diri saya sebagai owner, itu suatu tantangan yang berat sekali. Karena mau tidak mau saya harus memikirkan beberapa karyawan saya harus makan apa, harus masih mau digaji atau enggak. Beberapa kebijakan harus saya ambil cepat untuk bisa menyelamatkan supaya tidak berhenti. Kalau zaman dulu, zaman krisis tahun berapa ya, kayaknya kita di satu grup, sister group, kita juga ngalamin semua. Kita semua pernah kena unpaid leave zaman krisis itu. Jadi cuti nggak dibayar semua. Nah, ada beberapa kebijakan yang memang biasanya kita harus ambil segera. Waktu itu memang
saya akhirnya mengambil keputusan setengah bulan libur, setengah bulan masuk secara bergantian untuk bisa menyelamatkan karyawan tetap bisa bekerja dan tetap ada pemasukan walaupun mungkin cuma separuh ataupun lebih. Tetapi paling tidak mereka tidak berhenti. Nah, tantangannya selanjutnya adalah bagaimana sebetulnya seperti Nuke katakan tadi, bahwa saya mungkin nambahin sedikit aja, bahwa PR itu sebetulnya adalah sebuah fungsi. Jadi fungsi ke-PR-an. Jadi fungsi ke-PR-an itu bisa dilaksanakan dimanapun dan oleh siapapun. Jadi kadang kita beranggapan bahwa semua yang seorang humas atau seorang PR itu yang harus melaksanakan, itu sebetulnya salah. Karena bagi seorang HRD atau seorang GM itu pun adalah seorang PR. Karena dia bagaimanapun juga pasti akan berkutat dan akan berfungsi menjalankan fungsi ke-PR-an itu. Nah, kalau jabarannya tadi udah panjang lebar itu nggak perlu saya jelaskan lagi. Tetapi ini menjadi satu tantangan di mana memang relasi itu menjadi satu penting. Membentuk sebuah relasi itu tidak mudah. Dari awal pertama supaya wartawan lah paling enggak. Mas Beni pertama kali kenalan, betapa saya dicuekinnya oleh Mas Beni. Gitu kan. Oh, Wiwit mantuk-mantuk, Mas Wiwit. Gitu kan. Jadi siapa gitu kan? Curhat ini ya. Ya, curhat ya. Atau beberapa lain, tetapi dengan relasi kita kerjasama, kita membentuk hubungan baik, kita barter, kita apa dan sebagainya, akhirnya kan ada link yang saling menguntungkan. Apakah link itu berhenti sampai di situ? Enggak, itu akan berlanjut secara terus-menerus. Tetapi kadang yang sering salah dipahami oleh beberapa PR saat ini khususnya, atau PR zaman dulu ya ada juga lah gitu ya. Kadang begitu sudah ngundang nih Mas Beni, diundang nih, kita entertain nih makan siang Mas Beni. Besok beritanya metu ya, oh no, gitu loh. Belum tentu besok berita itu bisa muncul dan sebagainya, karena hubungan kita bukan hanya short term tapi long term untuk jangka panjang. Di mana pada saat misalnya saat ini ada krisis COVID, pandemi, kita mengalami satu manajemen krisis yang kita bisa menjalin hubungan yang Nuke katakan tadi bahwa ternyata hubungan kita sama media masih bagus. Kalau itu hanya bersifat pendek, sementara saat itu butuh, besok keluar, oke, besoknya wis mbulah, berikutnya itu nggak akan terjadi. Untuk ke selanjutnya ke belakang itu akan susah. Begitu pada saat kita mencoba berhubungan lagi, susah lagi, mulainya dari nol lagi. Tapi kalau ini sudah melekat, kadang ya seperti itu. Itu yang sering terjadi sama saya masih sampai sekarang, masih sering dapat bookingan hotel di mana saya bekerja. Saya booking kamar tunggu untuk ini dan sebagainya. Ya saya hubungkan, cuma memang saya udah nggak di sana. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Beni. Nah, ini berarti Mbak Nika juga luar biasa ini. Brand properti hotelnya masih melekat ya, sampai ada yang booking ini. Berarti kan ya kuat banget ini. Tidak, padahal sudah pindah properti, sekarang sudah owner loh ya. Berarti kan masih ada. Jangan-jangan di phone book-nya namanya masih Mbak Nika hotel tersebut. Gitu, bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Iya. Kayaknya lebih membanggakan buat kita untuk PR segalanya gitu ya. Jadi buat segalanya oke gitu. Dan itu berarti melekatnya dengan kuat karena tadi relasinya juga dibangun tidak hanya sekedar makan siang tadi, kita kembali ke makan siang. Jadi relasi ini tidak hanya sekedar selesai makan siang sudah selesai dadah gitu kan, tapi ya apapun kegiatannya, apapun kejadiannya ya tetap berrelasi dengan media ataupun dengan klien seperti itu. Nah, tantangannya apa lagi Mbak? Kalau mungkin dulu Mbak Nuka tadi sudah ngundang 10, beritanya harus 10. Nah, kalau cerita Mbak Nika seperti apa? Dulu kita tuh punya nih, sama nih kita bertiga. Aduh, maaf ya Mbak Manda, kita jadi nostalgia sedikit. Dulu kita bertiga itu saingan dalam artian positif. Karena kita kebetulan di dalam satu sister company, ya kakak adik di satu manajemen yang sama, beda merek. Akhirnya kita punya tiap bulan namanya harus buat PR coverage. Nah itu yang tadi Nuke katakan, kalau berita 10 kejar tuh gimana caranya dapat 10. Karena pada tiap akhir bulan kita akan berlomba-lomba, coverage-mu berapa? Kalau dinominalkan dalam jumlah uang ataupun dalam jumlah barter dan sebagainya berapa ratus juta.
dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan indikasi kita untuk kita membuat kita semakin semangat bahwa kita nggak boleh berdiam diri, kita harus promosi, kita harus menulis, kita harus mempublikasi dan sebagainya untuk kita bisa mendapatkan banyak berita untuk brand kita yang seperti itu. Itu tantangannya yang waktu itu terjadi dan saya rasa juga ini menjadi satu tantangan di era yang cukup berbeda dari zaman dulu. Mungkin saya dan teman-teman beberapa ngalamin juga karena mau tidak mau pasti ada jet lag-nya. Kalau untuk Wiwit mungkin masih banyak berkecimpung aktif di hotel, tidak terlalu dalam. Mungkin Nuke sama saya mungkin agak terlalu dalam karena eranya berbeda sekali gitu loh kalau kita lihat. Megang Zoom aja pertama yang ngajarin anak saya gitu loh. Bicara nih bener salah. Kasarannya seperti itu, tapi kita harus membiasakan diri dan harus mengikuti zaman. Mau tidak mau kita harus ikut. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Nah, itu yang membedakan itu mungkin seperti itu. Ya, mungkin dulu kalau ngirim rilis masih pakai mesin fax ya, Mbak. Oh, ngalamin kita pakai mesin Oh, fax itu. ngalami ya? Cetak foto itu, motong film itu. Motong film, cetak foto, kirim, pakai amplop. Oh. Iya. Nanti Iya, dulu-duluan. Semoga tempat Nuke apa Wiwit nggak datang duluan. Kirim kining Heru dan dhisik, ben Heru topo dhisik. Oh, gitu ya. Nanti Mas Des ada cerita juga ini. Bagaimana pengalaman menerima berita dan juga bagian redaksi nanti juga menggodok lagi sebagai besok wisata yang atau berapa hari sesudahnya atau enggak panjang seperti itu. Betul. Nah, saya ke Mbak Wiwit ini. Mbak Wiwit juga selama pandemi juga tetap aktif juga. Ini masih aktif kirim rilis juga Mbak Wiwit Lama Jakarta ini. Menyenangkan sekali ya Mas Benny. Kita tadi dengar pengalaman dari Manda yang benar-benar milenial. Tadi hubungan relasi itu benar-benar dijelaskan oleh Manda. Bagus sekali, apalagi di era sekarang digital, semuanya serba virtual. Dan seperti kita ini salah satunya menjalin relasi seperti ini virtual. Walaupun kita kadang dulu ketemu ya, tapi sekarang kita sudah secara seperti ini ketemunya. Ini salah satu juga kita menjalin hubungan relasi. Dan tadi Mas Benny tanya, tetap ngirim rilis, tetap. Karena itu sesuatu yang memang salah satu pekerjaan dari public relation, dari kita yang sekarang kita lakukan, mengirim rilis itu reguler, kita kasih ke media, walaupun sekarang kita sudah pakai WhatsApp, kemudian pakai email dan sebagainya, Telegram, kadang-kadang seperti itu, tetap kita gunakan karena ini salah satunya untuk eksistensi brand dan hubungan dengan relasi itu adalah salah satu yang sangat penting. Tadi sudah diungkapkan juga oleh Mbak Nuke, Mbak Nike, Manda juga, memang sesuatu hal yang penting banget karena memang bisnis itu adalah lancarnya sebuah bisnis itu dengan networking yang bagus seperti itu. Dan apalagi di masa pandemi gini Mas, yang semuanya dibatasi dengan social distancing dan sebagainya. Dulu kita sering ketemuan dengan teman-teman media, kita tatap muka, silaturahmi. Sekarang silaturahminya mau nggak mau ya lewat virtual seperti ini. Dan ya seperti yang dikatakan Mbak Nuke, Mbak Nike, alhamdulillah saya mengalami dua era di mana prasejarah, di mana masih pakai mesin fax, kemudian ngirim foto ditulis di caption di belakangnya, dan sekarang mau tidak mau dengan era yang semua digital dan harus mengikuti semua high teknologi ya sudah dengan email, kemudian serba digital semacam itu sudah sangat mempermudah pekerjaan public relation yang dulu kita pernah mengalami kesulitan, sekarang saya mengalami kemudahan-kemudahan, apalagi kemudahan untuk berhubungan atau menjalin relasi dengan customer, baik itu dengan media, itu bisa cepat gitu loh dengan gadget. Dan di era pandemi seperti ini banyak tips-tips yang bisa kita gunakan untuk menjalin hubungan dengan media. Kita punya gadget, punya handphone, di sini banyak database. Nah, biar
relasi kita, customer, teman-teman kita media, atau bahkan teman-teman kita, relasi bisnis kita, tetap menjalin bisnis, menjalin hubungan baik dengan kita kan punya database nih. Kita bisa say hi, walaupun kita jauh social distancing, kita sesekali menanyakan, hai, apa kabar, dan sebagainya. Itu artinya kita kayak memberikan message secara personal semacam itu, Mas Beni. Banyak sih hal-hal yang memang sekarang ini lebih enak ya dengan virtual, yang jauh, yang harusnya kita media visit ke Jakarta, sekarang virtual saja. Kita sudah mengadakan konferensi pers secara virtual. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang memang hal ini di masa pandemi seperti ini penting, apalagi juga kita sebagai business hospitality yang memang sangat terpuruk. Banyak hal yang kita lakukan secara kreatif, inovasi untuk menjalin hubungan dengan relasi. Dengan sosial media salah satunya. Sekarang kita nggak usah ketemu muka dan sebagainya, cukup dengan visual di sosial media, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Itu salah satu juga cara kita menjalin relasi. Kita tetap untuk menginformasikan tentang brand dan aktivitas kita, semacam itu. Kemudian mengenai promo-promo semuanya sudah ada, sehingga kalau kita sesering mungkin untuk berinteraksi di sosial media untuk brand kita, awareness kita, otomatis ekstensi brand itu tetap terjaga dengan baik. Nyatanya seperti yang dirasakan oleh teman-teman di Jogja pada saat sekarang ini, banyak kementerian, government mengadakan meeting-meeting di Yogyakarta. Teman-teman dari beberapa hotel di Yogyakarta merasakan seperti itu. Itu salah satunya jalinan relasi yang kita lakukan untuk memajukan atau memulihkan ekonomi pada saat pandemi. Teman-teman di beberapa hotel di Jogja bahkan semuanya mencoba membuat semacam visual-visual video, foto-foto, promo-promo, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, dan itu tertangkap oleh perusahaan-perusahaan atau government yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Oh, mereka tahu akhirnya bahwa di Jogja aman, di Jogja protokol kesehatannya bagus dan sebagainya, kemudian mengadakan meeting, mengadakan aktivitas lain di sini. Ini salah satunya di mana jalinan informasi yang tadinya kita silaturahmi tatap muka, sekarang bisa virtual dan tervisualisasi juga melalui sosial media. Itu, Mas Penny. Ya, ini penjelasan dari Mbak Wiwit. Nah, Mbak Wiwit, itu mungkin ada sedikit tantangan juga. Kemarin kan sempat istirahat gitu ya, Mbak. Tapi kemudian harus opening lagi. Nah, ini bagaimana juga cara mengabarkan ke para relasi, ke para klien ini, Mbak? Ya, kebetulan untuk Alana Yogyakarta kita memang sempat tutup karena kita memang benar-benar juga seperti yang lain terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Kita tutup 10 April 2020, tetapi pada saat tutup itu kita bukan tidur dan diam saja, tidak, tetapi kita mengadakan pembersihan, general cleaning, CSR kita lakukan, bahkan juga seperti yang lain, work from home, seperti itu. Dan kita memang mengabarkan secara terbuka, karena kita menginginkan bahwa virus ini bukan hal yang tabu, karena ini sudah global. Kita nggak sembunyi-sembunyi, ya kita memang berikan officially close, seperti itu. Dan pada saat kita buka dan siap dengan protokol era baru, kita juga memberikan informasi ke semuanya secara visual di sosial media, bahwa hotel kita buka pada bulan Mei 2020, tepatnya di saat Idul Fitri kita buka, karena memang kita sudah menerima tamu. Tetapi konsekuensinya dengan buka tersebut kita harus benar-benar komit untuk protokol kesehatan. Seperti di Alana Yogyakarta, kita semua komit untuk melakukan
protokol kesehatan baik untuk karyawan, kemudian untuk tamu-tamu juga sangat ketat sekali. Bahkan kita tidak takut untuk menegur tamu apabila tamu itu tidak mematuhi protokol kesehatan di hotel kami, karena memang sekarang ini yang diperlukan memang cuma 3, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu yang harus kita patuhi, dan ini benar-benar ketat. Mungkin di hotel dari teman-teman semuanya yang di Jogja ini juga seperti itu, dan kita tidak ada toleransinya. Memang pada saat awal-awal memang ada beberapa klien atau tamu yang masih belum memahami, tapi ya alhamdulillah semuanya sampai sekarang sudah memahami bahwa protokol kesehatan itu dimanapun juga harus dipatuhi, karena itu untuk keamanan kita, kenyamanan kita, seperti itu. Bahkan untuk Alana Yogyakarta kita membentuk gugus tugas untuk ini, dan kita tidak main-main untuk hal ini. Kita membuat gugus tugas dari ada struktur organisasinya, kemudian juga ada tugasnya masing-masing, dan kemudian juga ada checklistnya seperti itu. Dan bahkan pada saat kita melakukan seperti kadang ada manajer on duty ya, kita harus memakai rompi gugus tugas, dan itu memang diwajibkan di sini, dan semuanya juga harus mematuhi itu, baik tamu, staf, semuanya mematuhi protokol kesehatan itu selama vaksin itu belum disuntikan ke tubuh kita. Seperti mau nggak mau ya hal ini, tantangan ini, tapi dengan adanya peraturan-peraturan seperti ini, kita ambil hikmahnya saja, Mas Beni. Karena sebenarnya itu baik buat kita, ya kan? Setiap kali kita cuci tangan dan sebagainya, dengan orang juga jangan terlalu dekat-dekat seperti itu, dan memakai masker, ya itu ada hikmahnya, kita ambil hal-hal yang positifnya saja. Ya, itu. Kalau dulu zaman di desa-desa sebelum masuk rumah harus cuci tangan, ada kayak gentong kecil itu. Itu kan sebenarnya dulu sudah ada seperti itu, ya kan? Sebenarnya sudah ada seperti itu dan kembali diterapkan. Dan ini hal yang saya anggap memang positif, yang saya ambil hikmahnya dari COVID itu positif, walaupun memang saya kadang ada kadang kalanya parno gitu kan, parno di rumah pun seperti itu, bahkan di publik umum pun saya seperti itu, jangan menyentuh, jangan ini, pokoknya seperti ini. Tapi itu sekarang demi kebaikan kita semuanya. Ya, baik. Mbak Wiwit, itu wicik sebelum masuk rumah itu juga harus kita terapkan kembali ini kan. Mas Hes, monggo open mic, boleh langsung bertanya karena kita sesi ngobrol santai. Open mic boleh bertanya, Mas Hes. Aku di sini belajar, nanti lo tak tulis kabeh. Rangono kuwi to, Mas? Saya tuh kan newbie kebetulan kan di Jakarta kayak ikut PR konsultan. Jadi ya kerjanya mungkin hampir sama. Jadi saya memulai dari nol yang dilakukan berapa puluh tahun yang lalu ketika PR lawasan itu loh. meski saya halo? Iya. Meski di belakang layar sih sebetulnya pekerjaan saya. Saya sudah tanya lewat chat tadi, mungkin bisa dijawab itu aja. Terima kasih. Mas, saya skip dulu ya. Nanti kembali lagi. Ya, monggo Mbak Wiwit. Jadi karena lagi ada tamu juga di hotelnya. Nah, Mbak Manda, ini tadi sudah mendengarkan dari mbak-mbak yang lain. Nah, dunia PR tantangannya luar biasa. Selain membangun PR diri sendiri, PR perusahaan, bahkan ternyata melekat kuat. Sampai pindah-pindah properti masih dicari untuk pesan kamar. Ini kan identitasnya sudah melekat banget. Ini gimana Mbak Manda memandang hal ini? Iya, Mas Ben, betul sih tadi penjelasannya Bu Nuke, Bu Nike gitu ya. Maksudnya jadi ini memang betul sih Mas Ben, relasi itu memang nggak bisa dibangun sehari 2 hari gitu ya, apalagi dengan yaitu tadi first impression itu matters betulnya. Tadi disampaikan sama mentor-mentor saya ini yang luar biasa, itu memang untuk
bisa betul-betul kita engage dengan siapapun yang kita temuin itu memang ya ini tadi sih butuh apa ya semacam ya itu tadi sih mungkin memang ilmu PR itu kan sometimes nggak hanya bisa betul-betul dipelajari tapi memang betul-betul dari diri kita sendiri gitu gimana caranya kita untuk membentuk secara personal branding kita untuk bisa diterima sebetulnya diterima dengan siapapun yang memang kita temui gitu dan meninggalkan kesan yang baik tentunya dan dari situ insya Allah nanti kedepannya pun juga yaitu tadi kemanapun kita berada itu pasti akan tetap bisa bersapa masih bisa silaturahim seperti itu sih Mas Ben jadi walaupun ceritanya nih namanya PR hotel ya Mas Ben biasanya kan suka ganti-ganti nih ganti-ganti properti gitu tapi kalau personal brandingnya dia kuat gitu ya apalagi dengan teman-teman media dia bisa engage dengan baik sih pastinya mau kemanapun juga pasti akan dicari kayak tadi kata Bu ke bahkan sampai ditawar-tawarin Mbak ini ada slot iklan nih slot kolaborasi nih kayak gitu ya udah langsung gas aja pasti kayak gitu hikmahnya sih kayak gitu sih Mas Ben jadi namanya first impression itu penting sih apalagi jujur kalau saya pribadi itu kan termasuk masih belajar nih Mas Ben bahkan sering konsultasi juga sama Bu Wiwit sometimes ke Bu Nuke bahkan ke PR senior lainnya gitu kalau saya sih karena emang suka belajar dan suka banyak tahu juga gitu ya jadi kadang itu juga bagian dari review kita sendiri sih apalagi kan sekarang saya juga mewakili teman-teman H3Y Jogja gitu jadi saya juga pengen teman-teman di sini H3Y juga bisa baik juga nih relasinya dengan teman-teman media dengan yang lainnya seperti itu jadi sometimes juga dari beliau-beliau nih yang banyak kasih masukan harus seperti apa nih misalkan baiknya ketika kita mau approach media yang mungkin kita baru pertama visit nih atau kenal seperti itu jadi hal-hal seperti itu yang memang sering kita lakukan juga Mas Ben gitu. Apalagi kan ini memang kebanyakan teman-teman juga baru juga nih teman-teman PR gitu maka dari itu kita memang setiap bulan kenapa tetap ada gathering dan memang sifatnya itu adalah improve skill PR juga, improve skill teman-teman juga dalam bidang ke-PR-an kayak gitu. Gimana caranya untuk public speaking, gimana caranya untuk untuk tetap bisa engage dengan baik ke publik dan gimana cara untuk bikin konten yang baik seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu sih yang memang sering kita lakukan gitu. Ya, terima kasih Mbak Manda. Mas Hes ini pertanyaan lewat teks ini kepada Mbak Manda dan juga kepada Mbak Nuke dan Mbak Nike karena Mbak Wit lagi ada acara. Mbak Nuke dan Mbak Nike ini pertanyaannya, apakah masih membuat rilis ke media? Kemudian sebulan berapa kali? Dan apakah ada target sebulan berapa kali sih idealnya? Ini untuk tiga-tiganya. Kemudian untuk Mbak Manda dari Dawam, dan memaksimalkan medsos untuk menginformasikan hotelnya. Apakah memaksimalkan medsos, kemudian seminggu berapa kali, ini idealnya berapa kali, dan Mbak Manda apakah ada hitung-hitungan PR value secara medsos? Ini Mas Heru benar-benar sinau katanya, karena baru di PR konsultan juga. Ya, matur nuwun. Mbak Nuka atau Mbak Nika dulu nih? Ya, Nika dulu aja. Mbak Nika ya, apakah masih membuat rilis, kemudian sebulan berapa kali sih? Ya, terima kasih Mas Heru buat pertanyaannya. Pertanyaannya cukup indah. Guyu tuh. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Voucher segera dikirim ya, menyusul. Merasa nggo voucher Mas, telepon wae Mas, telepon aku ya. Pertanyaan jadi indah. Sebetulnya jujur, pertanyaan indah. Sebetulnya jujur kalau saat ini saya khususnya untuk membuat rilis itu tidak serutin seperti biasanya dulu. Zaman saya masih incas menjadi PR, mungkin seperti Mbak Manda sekarang ini yang mungkin rutin, official gitu seperti itu saya rajin. Tapi kalau yang sekarang terus terang tidak rajin. Tapi tidak rajinnya itu bukan karena apa-apa, karena yang tadi saya sampaikan juga bahwa kadang ada pergeseran-pergeseran yang
yang apa ya, yang saya ikutin juga, di mana akhirnya kita bisa memanfaatkan medsos ataupun media-media lain yang bisa kita masukkan tanpa membuat rilis yang panjang atau melalui media tertentu. Yang sering saya lakukan saat ini lebih banyak kepada membuat tulisan yang agak panjang dikit gitu, Mas Heru. Jadi ya terima kasih buat bantuannya teman-teman wartawan. Saya belajar menulis pun dari teman-teman wartawan. Kadang mana yang huruf kecil, mana yang kata sambung tidak boleh berdekatan dan sebagainya. Saya belajar banyak dulu di situ. Saya mencoba buat tulisan yang agak banyak, mungkin lebih pada advertorial, yang lebih pada hal-hal yang lebih tulisan tentang cerita dan lain sebagainya. Dan nyusun buku aja belum selesai-selesai, tapi doakan semoga segera selesai nanti. Nanti saya undang Mas Benny sebagai host untuk publish buku saya gitu. Wah, siap. Jadi mungkin lebih nggak pada target, tetapi lebih pada kebutuhan kalau sekarang. Jadi memang lebih pada kebutuhan apa? Kebetulan saat ini memang channelnya lebih banyak yang bisa dilakukan. Bukan hanya seperti mungkin zaman saya dulu, hanya ada beberapa media online belum gencar ya, jadi lebih pada media cetak, media elektronik yang mungkin lebih ke arah situ. Tapi sekarang media-media sosial ini bisa dimanfaatkan lebih baik seperti itu. Ya, itu jawaban Mbak Nikel. Mbak Nukel, ada tambahan ini seputar rilis berapa kali sih kalau sebulan idealnya atau seperti apa ini? Ya, mungkin tidak berbeda jauh dari Nike. Kalau dulu memang kita di properti yang belum ada sosial media, jadi kita memang harus rutin menulis rilis gitu ya. Cuman sekarang kan sudah banyak channelnya seperti yang disampaikan Nike. Dan kalau saya sih tergantung, karena saya juga ada PR marketing PR agency ya, jadi konsultan PR juga. Jadi tergantung kebutuhan klien kita gitu. Jadi apakah kliennya itu mau dia branding, atau dia mau marketing support, atau dia mau apa gitu. Jadi kita harus melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kebutuhan klien kita masing-masing gitu. Jadi tapi kebanyakan sih kalau kita rilis itu tergantung, misalnya mereka mau ada launching produk atau mau promosi apa, itu memang kita mengundang teman-teman wartawan dan harus ada rilis gitu. Jadi dan media kit itu sangat penting ya, karena saya pernah undang media, teman-teman media selalu bilang, wah ini PR lawasan bener karena media kitnya lengkap gitu ya. Gitu. Jadi ada rilisnya, dan rilis itu kalau saya bukan hanya rilis print tapi juga di soft copy gitu ya, ada foto, ada segala macam itu. Media kit itu sangat penting gitu ya. Kalau kita mau misalnya kita mau press conference atau press briefing gitu ya. Nah, yang sekarang sering adalah dengan melewati sosial media itu tadi. Jadi sosial media yang digunakan ke klien kita atau ke Griakidul secara pribadi saya ya, selama ini yang cukup efektif adalah Instagram dan Facebook gitu. Jadi dan itu yang harus rutin justru. Nah itu nanti mungkin Mbak Manda yang kekinian ini menjawab. Tapi saya seperti yang disampaikan Nika tadi, sakjane Instagram ki piye, Facebook ki piye, aku ya ora paham gitu ya. Tapi harus belajar karena sekarang saya punya ini sendiri. Jadi saya harus ngontrol sendiri, karena kalau tidak nanti engagement-nya akan turun gitu kalau di sosial media kan. Jadi gimana relasi kita dengan para netizen ini supaya selalu terjaga. Nah itu yang harus kita tahu gitu. Nah jadi kita harus rajin-rajin bikin konten itu sebetulnya. Nah kontennya yang bagaimana ya yang bisa menarik engagement dengan para netizen itu tadi. Jadi kalau dari saya sih ada kombinasi ya. Secara konvensional tetap ada, tapi yang kekinian juga harus ada gitu. Sehingga karena tapi sekali lagi tergantung target market kita apa. Jangan sampai kita ngiklan atau bikin rilis atau segala macam itu tidak
masuk ke target kita gitu. Jadi itu namanya kalau ini buang-buang duit. Kalau GM saya bilang itu kamu buang-buang duit gitu. Karena target marketnya nggak nyampe dengan apa yang kita sampaikan ke publik. Nah, itu yang relasi yang perlu kita jaga selalu itu. Gitu Mas Benny kalau dari saya. Tambahannya. Oke, itu. Nah, Mbak Manda yang secara kekinian ini seperti apa? PR value-nya seperti apa Mbak Manda? Itu. Iya, Mas Ben, ini menjawab pertanyaannya Pak Heru ya. Memaksimalkan medsos untuk menginformasikan hotel memang betul. Jadi memang kita sangat memaksimalkan sosmed Pak Heru gitu, apalagi sekarang kan trennya adalah Instagram, Facebook, harus dengan konten yang bersifat storytelling gitu ya untuk tetap bisa mengena sebetulnya. Karena kemarin memang sempat kami review sebetulnya konten kami dari Granda Pemrohan sendiri. Ternyata konten yang paling banyak disukai kalau untuk IGTV itu adalah ternyata yang memang sifatnya adalah storytelling gitu, yang kita memang itu bikin cerita gitu, jadi cerita singkat sekitar 2 menitan kayak gitu, padahal itu sebetulnya kita promo, tapi itu kita bawainnya tuh teasernya tuh dalam bentuk cerita, itu malah viewersnya lebih banyak daripada kita buat video yang mungkin secara hard selling gitu ya, langsung menjualkan produk dan lain-lain seperti itu. Ternyata orang malah sukanya yang seperti itu gitu. Jadi sebetulnya hal-hal kayak gitu bisa kita manfaatkan juga ketika kita misalkan ada produk yang mau kita jual gitu. Cuman memang mengemasnya sih harus dengan lebih manis ya, maksudnya bisa diterima dengan apa namanya, dengan senang hati sebetulnya nih sama target market kita gitu. Terus kalau yang kedua, seminggu berapa kali? Kalau social media itu sebetulnya sih kalau dari DHM sendiri Pak, karena kan kami memang under management, itu sebetulnya memang ada target gitu. Kalau untuk Instagram itu kami minimal harus 20 postingan feed di Instagram masing-masing unit hotel gitu. Dan kalau untuk Facebook itu lebih banyak, ada 30 postingan gitu. Cuman kenyataannya adalah karena teman-teman, contohnya saya, karena teman-teman PR ini kan waktunya nggak cuman buat ngurusin konten nih Pak, gitu. Jadi kita kan tetap harus juggling juga untuk ngerjain media relation iya, garap kolaborasi iya, kerjasama gitu. Jadi mungkin belum lagi untuk apa namanya ngelit desain juga, kita koordinasi dengan desain grafis, in-house promo dan lain-lain. Jadi itu nggak bisa maksimal di situ juga. Jadi sometimes memang kita achieve cuman kayak 15 postingan, 18 kayak gitu dalam sebulan gitu. Jadi at least seminggu itu memang idealnya atau baiknya sih 3 sampai 4 kali gitu. Tapi itu memang selang-seling sih gitu. Jadi untuk apa supaya orang juga nggak bosen gitu ya kalau terlalu sering, dan juga biasanya temanya itu dibeda-bedain gitu. Misalkan nih hari Senin kita postingnya temanya FB gitu ya, makanan atau minuman gitu. Tapi misalkan lusa kita mau expose kamarnya nih, atau mungkin dengan sentuhan guest experience-nya. Jadi misalkan ada talent di situ seperti apa, jadi kita yang setting kayak gitu. Dan itu memang untuk kumpulin stok konten itu juga ternyata butuh waktu. Jadi memang itu PR-nya juga sih Pak. Jadi biasanya kita emang prepare kayak stok konten gitu, bisa kayak sebulan sebelumnya kita compile foto-foto yang kita punya, baru biasanya kita mulai nge-plan nih gitu. Oh kayaknya minggu besok bakal nampilin ini, misalkan FB atau mungkin wedding dan lain-lain kayak gitu. Jadi biasanya kayak gitu sih Pak. Gitu. Terus kalau hitungan PR value secara medsos. Kalau value itu kami tiap bulan tuh ada report, Markom report Pak Heru. Jadi kalau di manajemen, jadi memang isinya di situ listnya adalah
ada Facebook dan Instagram. Jadi Facebook itu jumlah postingannya kita input ada berapa, yang soal kamar, soal FB, dan yang lainnya itu ada berapa postingan. Terus jumlah likes-nya berapa untuk Facebook page seperti itu. Terus jumlah untuk jumlah postingan Instagram juga diisi. Likes, reach, engagement itu ada juga, sama rating. Jadi itu bentuknya angka dan itu langsung totally sih. Jadi ada total di situ nanti. Nah itu mungkin adalah bahan yang di-compare dengan unit hotel-hotel lain. Jadi ketahuan nih, maksudnya skornya yang paling besar hotel unit mana nih, kayak gitu. Gitu sih Pak kalau untuk untuk perhitungan mungkin secara engagement atau jumlah postingan yang paling sering, hotel yang paling sering posting, seperti itu. Gitu sih. Cuman mungkin kecuali kalau ini ya, sifatnya kita ada kerjasama dengan influencer, misal influencer atau content creator yang ada di Instagram atau YouTube. Nah, itu biasanya kita masukin juga value-nya Pak Heru. Gitu. Jadi misalkan kita kerjasama, promo kita ditampilkan di story-nya dia nih, gitu, story-nya dia, dan dia misalkan punya followers itu ada berapa ratus ribu, misalkan seperti itu. Nah itu kita masukin aja tuh value-nya di situ. Jadi value-nya itu adalah penawarannya si influencer ini ke kita, itu seberapa, kayak gitu. Walaupun mungkin impact-nya adalah sama kita kerjasama misalkan barter seperti itu, tapi kita masukin value itu di situ. Gitu sih Pak Heru. Jadi kelihatan, jadi dari segi manajemen itu juga bisa menilai, oh berarti termasuk ini profitable banget nih kalau misalkan memang kita misalkan hanya mengeluarkan sekian, tapi ternyata value-nya dia sekian, seperti itu. Jadi itu yang bisa menjadi pertimbangan manajemen gitu, karena mungkin paham ya ibu-ibu di sini kalau yang namanya ngajuin budget itu kan pasti yang namanya ditanyain sama accounting kayak gitu-gitu kan pasti ditanyakan kayak gitu. Maksudnya seberapa worth it sih gitu value-nya. Tapi kita bisa defense-nya dari situ. Jadi kita compile semua datanya dia gitu ya, data Instagram-nya dia, value-nya dia berapa, terus kita dapatnya apa aja, udah itu maksudnya dibentuk list kayak gitu dari accounting. Oh oke, berarti kita udah untung nih, udah kayak gitu sih. Rahasianya kayak gitu Pak. Jadi dimasukin nilainya dia, value iklan atau promosi influencer ini ke kita gitu. Jadi biasanya sih mereka akan share secara publish-nya mereka berapa gitu, dan itu yang kita masukin. Tapi kita memang dari situ akan nego kan biasanya, maksudnya kerjasamanya nggak harus selalu sekian gitu. Biasanya kita bisa nego sampai sekian gitu Pak Heru. Nah itu siap Mas Heru sebagai PR konsultan, nanti hitung-hitungannya jelas itu ya, nanti berapa persentasenya yang tayang berapa, keluar budget berapa, misalkan begitu. Atau Mbak Manda pernah ditanya Pak JM nggak, ini ngundang berapa media kok nggak ada yang tayang, itu gimana Mbak Manda? Ya kadang-kadang ditanyain lah Mas. Pasti ya diabsenin ya. Kadang pasti diabsen juga sih Mas, maksudnya pasti ditanyain kalau misalkan kita habis ada promo apa, campaign apa gitu, gimana nih dari media ini seperti apa gitu. Cuman alhamdulillahnya itu Bapak memahami gitu. Kadang memang saya yang present sih Mas Ben, misalkan ada nih Pak, ada keluar misalkan dari sekian yang tayang sekian kayak gitu. Karena kadang ada sebagian teman-teman yang memang kadang Mbak sorry nih kayaknya biasanya sih agak terlambat biasanya untuk naikin Mbak karena begini-begini. Nah itu saya jelasin juga sih ke Bapak. Jadi ya alhamdulillah Bapak juga paham gitu. Oh ya udah gitu. Cuman kadang yang bikin ayem adalah kan teman-teman dengan baik hati udah share di sosmed mereka juga Mas Ben gitu. Yeah. Nah itu saya tunjukin juga ke Bapak, Pak ini loh udah di tag, udah di share di sosmed gitu. Jadi kan itu secara exposure sebenarnya sudah oke gitu. Orang-orang juga bisa cari tahu di situ juga gitu. Ya, betul. Termasuk Sonora dan Smart juga rajin kalau menayangkan rilis. Betul. Ya, selamat sore Romo Doni, ini dari Baramus. Selamat bergabung. Monggo boleh open mic langsung bertanya ke narasumber karena ini sifatnya dialog, ngobrol santai Romo.
Romo Doni dari Baramus ya, Badan Musyawarah Museum, betul ya? Mic-nya boleh dibuka? Bentar ya, sudah. Ya, selamat sore Romo Doni. Ye, Sugeng Dalu. Ye. Maaf ini saya masih di jalan, jadi ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ye. Ya, terima kasih yang sudah saya kenal di sini ada Mbak Wiwit. Mbak Wiwit kayaknya juga sudah pernah ketemu juga. Ye, ya. Walaupun dulu waktu itu Mbak Wiwit masih di Ambarmo, ya. Nggak sebutin merek ya, ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya sudah saya tulis itu, Mas Benny, ya mungkin misalnya kita case-nya di teman-teman museum itu kan kita jualannya kan sesuatu yang sama ya. Artinya kan museum itu kan katakanlah ya Monjali itu ya dari dulu seperti itu. Kemudian misalnya paling yang misalnya yang berbeda misalnya mungkin pindah koleksinya atau apa. Tapi kan secara keseluruhan itu kan sama. Kira-kira kalau begitu, kalau menurut pengalaman dari teman-teman kita yang di relation ini, kira-kira posting atau hal yang bisa diunggah itu bentuknya seperti apa? Itu satu. Terus tadi yang pertanyaan kedua, ketiga kayaknya tadi malah sudah terjawab ya untuk membuat efektivitas itu. Tetapi ya memang karena kita mungkin semua masih ngeraba-raba ya apa yang paling efektif untuk dilakukan di masa pandemi ini. Walaupun demikian tentunya karena sama-sama kita di wisata, tentunya kan juga masalah aksesibilitas atau informasi bagi pengunjung itu hal yang paling penting juga gitu yang untuk perlu diketahui. Cuman ya itu kita itu pengen tahu apakah sebetulnya kalau misalnya tadi sudah terjawab kira-kira memang IG dan FB yang paling efektif untuk mempromosikan sesuatu, itu ngaruh banget nggak sih gitu ya, pertanyaan saya itu ngaruh banget nggak, apakah memang kemudian semua memang harus tergantung gitu dalam tanda kutip dengan IG dan FB gitu. Matur nuwun Mas Benny, mungkin itu dulu ya, pertanyaan jawabannya kan bisa panjang ini. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Romo Doni dari Baramus DIY. Ini menjual sesuatu yang sama. Nah, kadang-kadang teman-teman hotel kan sebenarnya menjual sesuatu yang sama, mungkin dari kamar atau meeting room atau F&B-nya. Ini kan sama, mungkin variannya yang berbeda. Sama seperti museum jualannya ya sama, koleksinya juga gitu lah. Tapi bagaimana kita menjual sesuatu yang sama tapi dengan value yang berbeda ini. Nah, Mbak Wiwit ini. Baik, terima kasih Mas Benny. Pak Doni, ketemu lagi nih. Apa kabar Pak Doni? Saya memang ini salah satunya juga. Terima kasih Mas Benny. Saya sudah dipertemukan lagi dengan Pak Doni yang sudah lama saya nggak pernah ketemu. Dan sebenarnya saya ini sangat tertarik ya dengan museumnya Pak Doni, benar-benar bagus. Apalagi untuk saat ini Pak Doni, banyak anak-anak muda yang sekarang ini tuh tidak tahu ya, atau bahkan tidak mengerti tentang arti pewayangan, tokoh-tokoh wayang dan sebagainya. Tapi beberapa waktu yang lalu kami sempat bekerja sama dengan Pak Doni dan saya begitu wow sekali. Ternyata ke sana itu banyak sekali pelajarannya yang bisa kita ambil. Dan untuk saat ini seperti tadi ditanyakan oleh Pak Doni mengenai promosi, mengenai melalui IG atau sosial media itu, kalau untuk bisnis yang digeluti atau museum yang dimiliki Pak Doni itu sangat bagus sekali. Saya malah tertarik gitu loh kalau memang ada suatu sosial media atau Instagram yang benar-benar mengangkat tentang budaya atau pewayangan di sini. Sekarang kan pada nggak tahu Pak, apalagi anak-anak saya. Saya sempat ingin mengajak anak-anak saya juga mengunjungi museum itu, belajar. Dan salah satunya seperti yang tadi disebutkan oleh Manda, saya sangat setuju sekali untuk membuat promosi atau visual sekarang ini dengan storytelling. Bagus banget kalau seumpamanya museumnya digarap dengan bantuan anak-anak muda. Banyak sekali influencer-influencer muda atau content creator yang sekarang ini yang dapat membantu untuk membuat packaging atau mengemas
museum wayang yang dimiliki Pak Doni dengan sangat bagus sekali, karena di situ banyak sekali yang bisa digali, bisa diinformasikan, kemudian untuk menghidupkan atau membangkitkan kembali eksistensi dari museum wayang. Seperti itu Mas Beni. Saya sangat setuju kalau ada kolaborasi dan sebagainya dengan influencer-influencer, karena sayang sekali di situ banyak sekali jenis wayang yang saya baru tahu itu. Berarti dengan membuat konten yang macam-macam juga ya terhadap koleksi misalnya gitu. Iya, sayang sekali, bagus banget. Saya bahkan berlama-lama di situ ya, dengan menikmati jenis-jenis wayang, kemudian ada filosofinya semacam itu. Bagus sekali apabila dimasukkan ke dalam IG dengan visual yang bagus di feed-nya, pasti akan banyak untuk mendatangkan nanti kayak orang untuk belajar tentang wayang di situ. Banyak sekali yang bisa digali dan itu bagus sekali, luar biasa. Saya datang ke situ, saya sudah jatuh cinta. Di Museum Wayang Kayon ya. Iya. Matur nuwun Mbak Wibit. Ya sekarang kita di IG-nya kita baru ada sejarah, baru ada diskusi dengan dalang. Memang belum banyak sih kontennya ya, karena kita juga terbatas juga sih ininya bisa take-nya memang terbatas ya. Tapi sudah ada sih di IGTV-nya kita juga sudah aktif di IG Museum Wayang Kekayon. Kalau mau dicek itu IG-nya juga sudah aktif juga ya. Kita posting kemarin ada animasi wayang ya, lomba animasi yang kreatif itu juga, tapi tidak semua kita posting, baru yang juara aja yang kita posting. Ya, jadi itu juga sudah. Kita kemarin juga ngadain webinar dengan kerjasama dengan UGM juga. Surprise juga karena yang ikut Zoom sejarah wayang itu bisa hampir 300, sementara kalau sekarang YouTube-nya sudah diklik 400-an lebih ya. Jadi cukup banyak ya yang juga berminat juga Mbak. Gitu. Terima kasih. Ya, Pak Nuwun, Romo Doni sudah bergabung. Mbak Nuka mungkin ada tambahan bagaimana menjual sesuatu yang reguler ini, yang lama ibaratnya gitu, yang sudah ada tapi ya selalu harus kita woro-worokan karena ya kita harus mendapat relasi baru lagi nih, harus mendapat klien baru lagi nih. Gimana Mbak Nuka? Iya, kebetulan ada satu klien kita dari agensi kita itu juga museum. Yang kita lakukan adalah pertama kita harus brainstorming dengan semua tim gitu ya. Tujuan kita mau apa? Nah, klien kita yang museum ini ingin branding lagi bahwa museum itu bukan konsumsi jadul yang pengunjungnya hanya orang tua gitu. Jadi pengennya pengunjungnya itu adalah anak muda. Jadi kita harus memang menggiatkan tadi sosial media. Jadi ada Instagram, Facebook dan YouTube gitu. Jadi kebetulan sosial medianya kita yang pegang gitu. Jadi konten-kontennya kita yang bikin gitu. Jadi seperti yang Manda ceritakan tadi bahwa kita memang harus bikin yang bisa engagement-nya dengan target pasarnya gitu. Jangan target pasarnya yang sepuh-sepuh ya, mungkin kalau Facebook masih bisa, tapi kalau Instagram dan YouTube kan anak-anak muda gitu. Jadi kontennya yang kita buat adalah ya yang gimana storytelling-nya itu menarik bagi anak-anak muda gitu. Jadi mungkin dari sisi kita ya isinya museum gitu-gitu, tapi itu kalau kita bisa brainstorming itu akan bisa digali dari cerita yang mungkin kecil bisa kita bikin secara berseri gitu. Biasanya kalau saya dengan tim biasanya misalnya wayang ya dari sisi apanya itu bisa kita bikin konten yang bisa jadi banyak itu sebetulnya. Sebetulnya kalau museum itu banyak sekali materi yang bisa dibikin jadi konten. Nah, memang kuncinya sekarang ini memang ke situ ya, apalagi kalau sekarang kan secara virtual. Nah, mungkin salah satu ide bisa sekarang ini mengunjungi museum secara virtual. Itu kan sekarang
wisata virtual itu banyak. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu ide gimana caranya, monggo bisa kontak ke agensi kita. Wah, malah promosi ya Mas Mas Benny aku. Nah, itu salah satu ide yang mungkin bisa muncul kalau kita ada brainstorming dengan tim gitu, mau dibawa kemana itu. Tapi yang jelas jangan berkecil hati, misalnya produk bakpia itu saking banyak bakpianya mungkin persaingannya banyak, tapi bagaimana kita mengemasnya supaya bakpia saya itu beda gitu. Kayak hotel gitu kan, hotel di Jogja itu banyak banget, makanya kita PR itu dulu tidak seperti sekarang ya. Kalau dulu itu mungkin ada sedikit tanda kutip persaingan gitu ya, tapi kan lama kelamaan semakin ke sini mungkin generasi saya sama Wiwit itu sudah tidak banyak lagi ada persaingan karena kita bisa sinergi gitu, kerjasama ya. Jadi apalagi sekarang H3 lebih bisa lebih terbuka. Kalau dulu kan memang benar-benar persaingan yang kita tidak bisa ini ya. Nah, itu mungkin kan kita bisa yang penting adalah kita tahu value kita apa, itu yang penting dari produk kita. Jadi value kita apa dari produk kita. Kalau museum kan nggak punya kompetitor. Nah, kalau hotel kan punya kompetitor. Jadi kita harus tahu nih kompetitor. Tapi kalau museum kan enggak. Jadi justru malah itu lebih bisa bebas bebas menjualnya dalam tanda kutip, karena produknya pasti akan beda dengan museum yang lain, tidak akan sama gitu kan. Nah, itu justru menurut saya lebih gampang daripada jualan hotel. Gitu Mas Benny. Ya, karena produknya sudah spesifik ya Mbak. Ya, kalau hotel kan yon duwe restoran, yon duwe kamar gitu kan. Nah, itu yang lebih susah. Jadi PR-nya harus lebih kreatif. Ini tinggal brainstorming timnya, tinggal mau yang ditampilkan apa, hanya membuat kontennya mungkin yang enggak ini ya, gitu. Ya, ini Mbak Nuke menangani museum yang letaknya di dekat titik nol, letak bocor gitu Mbak. Iya, betul. Iya, matur nuwun. Nah, barangkali nanti museum wayang bisa bersinergi, tapi semua museum sudah diwadahi Sonora setiap hari Rabu jam 4, masing-masing museum sudah diberi jatah talkshow kira modoni nggih. Iya. Ini sudah talkshow, jadi nanti secara bergiliran semua museum di dekat titik nol itu ada banyak ya Mas itu. Nah, ya itu masih ada Sono Budoyo, ada Istana Negara juga punya museumnya sendiri. Nah. Kalau agak ngidul sidik ada keraton, tapi kalau keraton itu udah punya tim sendiri yang jumlahnya banyak. Tondo Yekti, Gusti Ayu itu udah kagungan banyak. Ya, itu salah satu yang disebut Romo Doni tadi museumnya. Yang dekat titik nol. Nah, ini menarik juga menjual. Kita punya produk yang sama kalau di hotel, tapi kalau museum ini sudah spesifik masing-masing dengan kontennya, dengan koleksinya masing-masing. Tentu ya ini jualannya malah justru bisa lebih spesifik. Orang tertarik kemana, bisa ke wayang atau ke perjuangan atau ke museum biologi dan sebagainya itu. Mbak Nika ada tambahan menjual produk barang yang sama tapi dengan inovasi kita seperti apa ini Mbak Nika? Terima kasih. Pertama-tama salam kenal Pak Doni, selamat sore. Saya Nika, temannya Mas Benny. Kalau saya masukannya mungkin ada dari dua sisi Pak. Jadi konten yang sama kalau saya lihat ini museum ya untuk temanya. Yang pertama sering event diadakan di museum sih Pak. Itu salah satu promosi untuk menjual produknya ya tetap museum aja sama kan Pak. Tetapi itu sesuatu yang menarik buat orang yang belum pernah ke situ. Mau nggak mau misalnya event harus dilaksanakan di museum, ya akhirnya kan dia akan tahu dan akan melihat museum itu seperti apa. Untuk nantinya kita harapkan mereka bisa woro-woro. Contohnya saya, jelek-jelek ini saya mantan di Ajang Jogja Pak. Dulu pertama kali pemilihan di Ajang Jogja di zamannya ya Pak ya, harus dijelas di zamannya. Jadi waktu pemilihan pertama kali itu seleksinya salah satunya di hari keberapa itu saya dimasukkan ke salah satu museum. Dan itu saya benar-benar takjub loh Pak di situ karena sebagai anak muda saat itu ya. Jadi saya nggak pernah masuk museum dan saya harus mempelajari museum dan saya melihat akhirnya ya saya cinta juga untuk itu dan akhirnya saya cerita ke teman-teman saya. Nah ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk saat ini untuk promosi. Lalu untuk yang kedua,
apa ya, yang sering saya lakukan dulu waktu saya bekerja di hotel, biasanya ada sesuatu, ya hotel, namanya hotel, jualan kamar ya cuma kamar aja, mau dijual apa, mau Dava, mau Alana, mau hotel lain dan sebagainya, bentuknya ya gitu-gitu aja, mirip-mirip 11-12. Tetapi kadang saya suka keliling, Pak. Suka keliling waktu masih pakai kamera besar gitu ya, bukan handphone gitu, masih pakai kamera. Saya mau motret sesuatu yang menarik, apa yang bisa dijadikan bahan berita untuk dari sisi yang lain gitu, Pak. Dari sisi apa ya, point of interest yang lain, di mana misalnya kalau kamar kita tidak hanya bercerita tentang kita menyediakan kamar superior dengan fasilitas twin bed ataupun double bed, no, bukan hanya itu, tapi apa misalnya yang menarik di situ? Oh, ternyata sekarang sudah ada apa ya? Kita foto apa sesuatu yang menarik di situ, yang lain yang memang sebetulnya itu kamar, tapi ada gambar-gambar menarik atau icon-icon menarik yang kita bisa angkat. Nah, biasanya pada saat kita bekerja sama dengan media punya satu hot issue atau satu apa ya, nilai berita yang lebih cukup tinggi daripada hanya promosi. Misalnya yang paling sering di hotel itu adalah mandi promo makanan, sop buntut hari ini, bulan depan sate kambing apa dan sebagainya, tapi kita tampilkan sesuatu yang berbeda. Biasanya itu sih Pak, dari icon atau dari foto-foto yang kita bisa lebih tonjolkan. Begitu Mas Beni. Ya, terima kasih Mbak Nika. Ini walaupun barangnya sama, tapi kita menguliknya tetap nggak ada habis-habisnya. Mungkin dari angle, dari sudut pandang yang berbeda, misalkan hotel sop buntut, wah besok sop buntutnya ditambah brokoli misalkan, lah sudah jadi menu lain lagi. Nah, museum bagaimana? Nah, nanti itu. Oke, PR-nya kita tetap mencintai museum seperti tadi. Museum ini sudah dari anak-anak sampai siapapun sebenarnya terbuka. Ya, peninggalan sejarah atau barang jadul lah itu. Sekarang museum pun sudah terbuka, lebih kekinian. Nah, museum di hatiku begitu ya. Betul ya tagline-nya itu ya? Boleh. Betul Mas. Mbak Manda boleh sharing kepada 3 pembicara yang lain, mungkin hal-hal apa sih yang harus lebih diperkuat lagi dalam menjalin relasi, ataupun ya teman-teman PR ini PR-nya juga di masa pandemi ini seperti apa gitu. Monggo Mbak Manda, atau peran H3Y, nah ke industri hospitality, juga pariwisata, seperti apa nih Mbak Manda? Iya, Mas Ben. Jadi pastinya memang itu tadi ya, tantangan juga, bahkan bagi kami, teman-teman H3Y, apalagi teman-teman pengurus. Alhamdulillah sih memang kebetulan nih pengurusnya juga kita masih mungkin apa ya, lagi on fire juga sih Mas Ben. Jadi kadang kita tuh suka banget brainstorming juga gitu. Kadang apa nih, maksudnya kita juga nggak mau H3Y begitu-begitu aja gitu. Kita pengennya memang selalu ada kolaborasi yang sifatnya bahkan kita nggak cuma lingkupnya hanya antar hotel aja gitu. Bahkan kemarin sama teman-teman media pun alhamdulillah malah banyak yang ngejawil juga Mas Ben. Maksudnya yuk Mbak, bareng yuk sama H3Y kita bikin something gitu ya, bikin suatu kolaborasi yang impact-nya itu nggak cuman sekedar hanya untuk media dan juga teman-teman hotel, tapi ke yang lainnya juga gitu. Bahkan banyak banget ide yang sebetulnya, kemarin kami itu juga udah sounding sih di gathering kemarin gitu. Kami rencana mudah-mudahan doanya Mas Ben sama ibu-ibu mentor, mudah-mudahan sih tahun depan kita bisa ada kegiatan yang mungkin sifatnya bisa kasih impact juga ya, untuk nggak cuma hotel, tapi bahkan untuk pariwisata Jogja sendiri gitu. Karena kan memang kalau untuk himpunan humas hotel itu kan kaitannya erat dengan pariwisata ya gitu. Pastinya untuk destinasi wisata apa namanya yang berkaitan dengan itu, pasti kita pengennya tetap ada engagement juga, tetap ada kontribusi gitu, karena bagaimanapun PR itu kan perannya juga
menjadi informan juga sebetulnya ya kepada bahkan klien ataupun publik. Sebetulnya di Jogja ini ada apa aja sih gitu ya. Termasuk tadi menarik sebenarnya kita juga museum pun juga punya banyak sekali di Jogja gitu ya. Jadi sebetulnya kita ingin ada beberapa campaign yang sifatnya ini tadi untuk mengkampanyekan, untuk mempromosikan destinasi wisata di Jogja gitu. Apalagi kan sekarang ritmenya untuk pariwisata juga semakin tinggi, orang-orang juga sudah mulai beberapa sudah mulai mulai berani sebetulnya mereka untuk travel again gitu, walaupun dengan protokol yang betul-betul ketat dan disiplin itu yang tetap kita kampanyekan juga gitu Mas Ben. Jadi kalau dari kami sih tetap itu ya, maksudnya jalan beriringan juga dengan teman-teman dan teman-teman media, relasi yang lainnya gitu yang kita pengen itu sih sama-sama yuk kita bikin Jogja itu menjadi kota yang memang bisa dikunjungi dengan aman gitu ya, karena sebetulnya banyak sekali hidden gems-nya kan Mas Benny di Jogja gitu yang bisa kita discover juga, dan itu mungkin yang kita belum sempat banyak discover itu sebetulnya itu sih. Jadi kita pengen ada sesuatu impact yang ada something lah gitu untuk Jogja sendiri gitu Mas Ben. Tantangan yang berat sih sebetulnya, makanya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya berkat ini juga nanti butuh dukungan juga, ini ibu-ibu mentor yang luar biasa pastinya kita. Betul. Ya, itu untuk memperpanjang tingkat hunian, nah barangkali juga bisa dibuat paket tour ke museum, ada berapa puluh museum, destinasi, itu tempat wisata alam seperti itu, mungkin jadi tingkat hunian di Jogja semakin lama nginepnya di Jogja. Selain ke wisata oleh-oleh, misalkan kuliner, ini juga ada wisata ke museum ini. Siapa tahu 2021 ini bisa terwujud karena ya kita semua bersinergi kan, kita semua menjalin relasi. Nah, walaupun secara online kita malah bisa berrelasi di sini ya. Ya. Nah, Mbak Wiwit ini, Mbak Wiwit mungkin bisa dijelaskan juga, ini kan ada istilah PR, sales marketing. Nah, ini tupoksinya ini secara awam kadang-kala, nah itu tadi, pesan kamar kok hubungi PR ya. Nah, tapi bisa juga sih, nggak salah juga. Nah, kalau secara awam ada PR, ada sales marketing, ada markom, ada apa lagi nanti gitu. Mungkin secara general ini tugas pokok fungsinya seperti apa nih Mbak Wiwit? Ya, banyak sih istilah-istilahnya kayak public relation, kemudian ada marketing communication, gitu sekarang banyak. Tapi pada dasarnya intinya itu sama saja, sama. Semuanya menangani sebuah relationship, kemudian promosi, marketing, semacam itu. Karena apa yang dilakukan oleh PR itu salah satunya juga marketing, memarketingkan, seperti kayak biasanya kan ada beberapa perusahaan yang itu membedakan antara public relation dan marketing communication. Public relation memang hanya untuk menjalin hubungan, kemudian baik dengan community, media, dan lain sebagainya, internal juga eksternal dan internal. Tapi ada juga public relation yang juga melakukan tugas-tugas marketing, seperti kita juga menyiapkan tool-tool untuk sales team kita menjual, seperti kalau di hotel, dari teman-teman di hotel kita biasanya juga bergelut untuk desain, membuat desain promosi-promosi seperti itu. Itu juga seperti yang dilakukan tadi Mbak Manda ya, banyak menceritakan tentang kesibukannya dia menghandle public relation dan menyiapkan yang berbau marketing seperti itu. Ada perusahaan yang memang PR dan marketingnya sendiri, tapi ada perusahaan yang PR-nya juga melakukan aktivitas marketing. Semua itu tergantung dari perusahaannya, tetapi merupakan satu kesatuan. Kalau saya sih selama tidak terlalu melihat sebuah title ya,
Karena semua pekerjaan, baik pekerjaan public relation maupun marketing itu sebuah perusahaan yang menyenangkan, yang menantang, di mana setiap waktu, setiap menit kita harus memikirkan inovasi, kreativitas. Kita harus belajar untuk berteman, itu seperti menjalin relasi semacam itu, dan memperbanyak link, community, networking, memperbesar network. Itu adalah suatu hal yang menyenangkan bagi saya. Semuanya pekerjaan bagus, tetapi untuk hotel industri, kita mau di sales, kita mau di public relation, mau di marketing, kemudian mau di housekeeping, mau di mana aja, tetap satu tujuan kita sales. Semua orang hotel itu bekerjanya sales, karena kita bekerja di hotel itu harus benar-benar menjadi icon ataupun menguniform kita untuk bisa menjual atau meningkatkan brand awareness dari perusahaan di mana kita bekerja. Everybody is sales, harus bisa mendatangkan teman, relasi, atau tamu untuk menginap. Tidak harus sales marketing saja, tetapi public relation dan marketing itu memang ada di sebuah departemen, yaitu sales marketing. Tapi tidak menutup kemungkinan departemen lain juga bisa melakukan hal-hal yang sama, sales marketing juga. Seperti itu. Tidak ada yang membedakan. Itu tergantung perusahaannya, Mas Ben. Kalau di perusahaan-perusahaan BUMN dan sebagainya memang beda ya. Tetapi kalau di perusahaan swasta seperti kita ini, everybody can be sales, seperti itu. Housekeeping bisa menjual kamar, bellboy bisa menjual kamar, karena memang kita di sini harus mendatangkan revenue yang ujung-ujungnya memang itu duit seperti itu, iya kan? Seperti itu. Ya, jadi intinya tetap harus mendatangkan revenue, karena berita baik. Makanya kan hubungan relasi itu sangat penting, apalagi di saat seperti ini. Nggak mungkin tamu kita dicuekin. Memang banyak teman-teman yang merasakan suffering ya, karena kan tamunya menginap sedikit, sekarang beda dengan sebelum pandemi dan sebagainya. Yang salah satunya yaitu dengan jalinan relasi kita yang baik, kita kenal dengan PIC dari perusahaan-perusahaan atau customer kita dekat, itu yang nantinya akan membuat mereka datang kembali. Itu. Yes, itu relasi yang baik, berita yang baik tentu. Berita juga yang baik salah satunya. Seperti ini juga kan kita juga memberikan manfaat yang positif. Kita menginformasikan hal-hal yang positif. Kita saling sharing ilmu yang positif, dan ini juga akan mendatangkan juga kebaikan-kebaikan, dan juga salah satunya juga ada personal brandingnya juga, ya enggak? Ya. Masih milenial alay gitu loh, Mbak Nike hari gini. Ya, itu revenue juga menjadi target juga. Ini jangan lupa hal-hal di segala bidang bisnis apapun juga kita tetap harus memperhitungkan revenue juga, tidak hanya sekedar branding terus. Wah, ini revenue-nya kapan ya gitu kan. Seperti arwah branding terus bikin promosi terus, nah tapi revenue-nya mana ya? Nah, jual bakpia-nya macam-macam, tapi bagaimana kita bisa menjual bakpia yang berbeda atau value-nya lebih. Nah, ini juga tugas PR juga. Bakpiaku enak, sana juga enak gitu kan. Ini juga asli, semua asli gitu kan. Maksudnya nggak ada yang dari plastik, jadi asli semua gitu. Nah, Mbak Nuke, gimana nih? Ada tambahan lagi seputar branding juga, perlunya kita promosi, tadi sudah disebutkan juga awareness dan sebagainya. Ya, saya cuma menambah dari Mbak Wiwi tadi. Jadi kalau PR itu namanya public relation, berarti kan urusannya dengan publik ya, bahwa apakah publiknya itu internal atau eksternal, itu urusannya PR gitu. Lalu promosi itu adalah biasanya yang handle PR gitu. Nah, kalau sales itu dia hard selling, biasanya jualan, pokoknya intinya jualan kalau sales itu. Nah, kalau markom itu
dua-duanya. Jadi soft selling-nya itu kita, gitu ya. Jadi ya sekarang makanya kalau di sosmed ya harusnya tetap jualan tapi ya soft selling gitu supaya orang nggak kok intinya setiap hari di sosmed kok jualan terus gitu. Nah itu bagian dari marketing communication tadi. Makanya sekarang kalau dulu di zaman saya istilahnya public relation gitu ya. Nah sekarang lebih banyak ke marketing communication. Jadi karena multitasking, multi skill gitu. Jadi ya harus bisa PR-nya, harus tahu jualan gitu ya, harus ngerti jualan. Nah itu juga bisa analisa gitu. Kalau sepi, saya harus promosinya bagaimana? Gimana caranya saving cost gitu ya? Pasti akan nanti ditanya ini biayanya berapa gitu. Kalau di hotel pasti akan begitu. Ini biayanya berapa? Ini nggak sebanding nggak dengan apa yang kita keluarkan, yang kita dapat sebanding nggak dengan apa yang kita keluarkan. Nah itu marketing communication atau markom itu yang sudah bisa menganalisa hal-hal seperti itu gitu. Jadi kita harus bisa membuat perencanaan, eksekusinya harus ya inline dengan itu tadi planning yang dibuat, karena kita kan biasanya sudah punya business plan ya setiap tahun itu harus sesuai dengan itu. Jadi kalau kita bikin perencanaan itu kalau sudah masuk ke perencanaan, mengatur strategi itu sudah masuknya ke lini marketing communication. Jadi sudah lebih tinggi lagi ilmunya daripada PR gitu misalnya. Nah, tapi sebetulnya kalau dari kita dulu ya PR ya gaweannya sama sebetulnya. Hanya memang sekarang lebih lebih istilahnya lebih keren dan lebih dihargai karena memang itu lingkup kerjanya. Karena sekarang mungkin di beberapa universitas juga jurusan PR itu malah nggak ada, tapi PR strategi gitu ya, strategis gitu. Jadi ya harus bisa desain, harus bisa motret dulu. Kalau dulu saya enggak, saya motret ya ono urusannya dewe, saya desain ono urusannya dewe gitu ya. Jadi sekarang disuruh sosmed gitu ya piye ya gitu. Karena dulu memang terbagi-bagi kan. Nah sekarang itu makanya sekarang sudah banyak sekali jabatan markom karena ya harus multi skill itu tadi, harus bisa semuanya. Nah itu bagian dari relasi dengan semuanya juga secara internal kan, seperti itu. Gitu Mas Benny. Ya, selain eksternal juga dengan internal ini harus internal itu penting, sangat penting justru ya. Supaya apa yang nanti kita keluarkan ke publik tetap sejalan dengan internal. Ya. Nanti enggak di internal satu ngomong gini, yang lain ngomong gini. Nah, ya. Mbak Nika, ada tambahan seputar peran-peran PR, marketing dan udah dijawab jelas itu. Jadi kalau saya sih lebih menyorotinya lebih pada bagaimana tentang relasi tadi ya. Tentang relasi, memang saya basic saya PR, bahkan sekolah saya juga PR. Dulu memang betul jurusannya terbagi PR DW, jurnalistik DW, dan sebagainya gitu ya. Tapi memang saat ini lebih pada strategi komunikasi. Nah ini yang memang sesuai dengan dunia kita saat ini, di mana channel-channel medsos, channel-channel apapun itu lainnya membutuhkan strategi komunikasi yang baik. Yang itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya membentuk relasi itu menjadi satu bagian yang terpenting, tidak bisa dihilangkan. Walaupun mungkin sekarang kadang relasi secara virtual, tetapi itu menjadi satu hal yang memang berguna untuk kita dimanapun berada. Karena bagaimanapun juga membina hubungan baik dengan relasi itu akan melekat pada diri kita sendiri sebagai pribadi, dan dimanapun nanti kita bekerja ataupun berkarya, itu akan berguna bagi kita untuk membawakan diri kita. Oh ini Nuke yang dulu di hotel ini ya, nah, kan seperti itu. Kadang ada masih terbawa seperti itu. Nah itu satu hal positif dan menguntungkan buat kita tentunya sebagai orang-orang PR khususnya. Dan tentunya saya sih secara pribadi saya masih cinta Yogyakarta, walaupun saya status PP pulang pergi. Karena tamu saya juga banyak dari Jogja, bahkan banyak yang transit di Jogja, dan saya kecipratan juga di sana. Jadi bagaimanapun juga saya harus memajukan Jogja supaya tamu-tamu saya juga banyak juga. Jadi sinergi kebersamaan juga antar provinsi khususnya, ataupun antar relasi kita sesama hotelier ataupun di bidang lain, itu masih kita bina dan kita jaga terus. Gitu Mas Benny.
Ya, relasi dengan semua stakeholder juga nih, Mbak. Betul, iya. Ya. Mbak, tapi ada pengalaman. Ini, sorry, saya menambahkan, Denny. Memang beda ya waktu PR zaman dulu sama zaman sekarang ya. Seperti tadi Mbak Nuke, Mbak Nika juga banyak cerita. Sekarang ini beda banget. Jalinan relasi antara kami hotelier di era sekarang ini itu PR-PR-nya sangat kompak. Dengan adanya H3Y ini yang mewadahi kita semuanya, kekompakan itu ada dan itu saya rasakan benar. Jadi itu salah satu juga yang membantu kinerja kita juga sebagai public relation atau markom. Selain dengan customer kita dengan sesama profesi itu kita juga harus menjalin relasi. Ini salah satunya. Kita juga belajar. Saya banyak belajar dari anak-anak muda ya sekarang yang menjadi markom atau PR yang sekarang muda. Banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil, Mbak Nika, Mbak Nuke, benar loh. Ya, yang tadinya kita tidak tahu apa-apa tentang sosial media, digital marketing, dan mau tidak mau kita sekarang harus terjun. Dan sekarang ternyata beda. Pada saat dulu kita banyak persaingan antara PR hotel satu dengan PR lain. Bahkan kami yang bertiga saja dalam satu naungan grup itu aja saling bersaing seperti itu. Tapi sekarang ini di era digital, di era anak muda yang atau milenial yang menjadi aktor saat ini sangat beda. Kami banyakkan kolaborasi, apalagi di Jogja sudah ada semacam H3Y. Kalau dulu kita kan Kapurel ya, Kapurel semacam itu. Kalau ini H3Y di mana anggota-anggotanya sangat muda-muda dan mereka sangat inovatif, kemudian kreatif, dan di antara mereka tidak ada persaingan semacam itu. Itu salah satunya yang akhirnya bisnis hospitality di Jogja ini menjadi dinamis. Itu salah satu yang sekarang ini jalinan relasi antar hotelier, antara profesi satu dengan profesi lain atau dengan sesama profesi itu baik. Berarti nunggu undangannya Mbak Manda nih ya, kapan kita diundang di H3Y ya? Dengan senang hati, Ibu. Boleh. Iya. Nanti kita sharing bareng. Iya, Mbak Nuke dan Mbak Nika harus dimasukkan ke H3Y juga. Sebagai yang sepuh. Ini Dewan Penasehat, Mas Ben. Kan tetap masih sebagai PR juga. Bisa ganti kata sepuh nggak? Ada bahasa Indonesia yang lain nggak? Dengan kata yang lebih gitu. Sudah terlebih dahulu terjun ke dunia bisnis. Jangan ngomong sepuh, tapi sudah lebih duluan. Tapi bukan prasejarah kan, bukan pihak prasejarah seperti kata Mas Hestu. Bukan. Iya, Mbak Vero, terima kasih komennya sore hari ini, materinya sangat bermanfaat. Mbak Vero boleh open mic juga ngomong ke narasumber loh ini, karena kita ngobrol santai. Dari Kulon Progo, Mbak Vero silakan. Atau Mbak Titis, Mbak Dita. Ya, selamat sore untuk semuanya, Mas Benny, Mas Heru, terima kasih. Selamat sore Mbak Nike, Mbak Wiwit, Mbak Mutia, dan semuanya. Iya, perkenalan saya Veronika Triatmila. Dulu sering aktif di Kapurel, tapi sekarang sudah kembali ke dusun, membangun pasar kuliner tradisional Bandul Mulyo. Pasar kami ini baru berjalan sekitar 9 bulan yang lalu dengan konsep pasar jadul. Semua yang kami jual adalah makanan desa yang tentu masih bisa dinikmati oleh pengunjung yang rindu akan makanan tempo dulu. Monggo teman-teman semuanya silahkan nanti rawuh ke Pasar Bandul setiap minggu pagi jam 6 sampai jam 9. Itu. Mas Benny, mungkin tadi saya sudah memberikan pertanyaan lewat chat. Gini, mungkin Mbak Nika ya yang kadang kulinernya bagus punya restoran. Gini Mbak, selama 2 minggu ini karena di area Pendorjo dulu zona hijau, tapi sekarang paparan COVID itu meningkat. Nah, saya sebagai
marketingnya pasar ini, saya manut dengan pemerintah desa agar pasar ini ditutup sementara. Kami juga dilema, padahal pedagang itu semangatnya luar biasa untuk jualan lagi. Apa yang perlu kami berikan untuk menyemangati pedagang ini agar tetap bisa jualan dengan aman, pengunjung juga nyaman dalam masa seperti ini. Terima kasih Mbak Nike dan teman-teman semua. Semangat. Terima kasih Mbak Vero dari Kulon Progo. Nah, Mbak Nike ini menyemangati juga teman-teman. Saya jadi pengen ke Kulon Progo, pengen penasaran, pengen nyobain. Nanti segera. Mbak Vero, terima kasih, salam kenal juga. Dan langsung saja mungkin untuk menjawab pertanyaan Mbak Vero, saya juga punya problem yang sama Mbak di Wonosobo khususnya. Ada satu restoran cabang saya di sana, sempat sekitar 4 bulan nggak punya revenue apa-apa gitu ya, jadi habis karena memang dibatasin, tidak terbuka dan lain sebagainya. Akhirnya solusi yang coba saya untuk lakukan adalah, salah satunya adalah ya tetap online. Saya akan lakukan online penjualan online. Jadi penjualan online, kita coba jualan online. Walaupun waktu itu beberapa pemesanan makan melalui aplikasi online pun sepi gitu ya, sempat sepi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah online di dalam jaringan komunitas-komunitas tertentu. Jadi misalnya ada komunitas remaja masjid, atau komunitas gereja, atau komunitas RT, komunitas RW, komunitas arisan dan sebagainya, kita masukkan yang kita saling jualan untuk bisa masuk ke situ. Jadi ya memang pandemi ini memang kita nggak harapkan terjadi, tapi kalau memang ini masih di dalam zona tertentu yang memang mengharuskan kita stop, kadang kita juga nggak bisa apa-apa gitu ya, memang mau tidak mau. Tapi ya berbagai inovasi ya yang kita lakukan ya memang secara online yang kita bisa coba gerakkan, kita lakukan. Ataupun kalau misalnya online belum bisa dilakukan, kita bisa mencoba satu solusi dengan tetap branding gitu Mbak. Jadi supaya jangan hilang apa ya, saya belum penasaran saya sebetulnya pengen Kulon Progo ini seperti apa, sepertinya jajan-jajan yang menarik gitu ya di sana. Jadi supaya nggak hilang seperti apa ya, kita branding. Ada informasi yang seperti ini, bahwa di tempat ini kita jualan ini, kita punya ini apa dan sebagainya secara rutin kita sampaikan melalui media sosial khususnya ataupun melalui rilis dan lain sebagainya, di mana pada saatnya aman, hijau nih, orange nih, udah boleh berkunjung, orang sudah terimage, sudah mempunyai image dan image-nya sudah tertanam. Oh iya, saya pernah baca ini di mana, ini Pumpung sepi, yuk kita ke sana. Oh ini Pumpung oke, yuk kita bisa jalan ke sana. Jadi image-nya nggak hilang. Jadi kita membangun image itu dengan branding. Kita coba informasikan secara terus-menerus. Mungkin itu Mbak Vero yang bisa saya kasih saran. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nike. Ini karena teman-teman juga masih ada kesibukan, jadi ngobrol kita mestinya panjang, tapi ya kita akhiri pukul 17. Nah, seperti biasa kita harus ada closing statement. Nah, dari yang paling muda Mbak Nike dulu lah. Wiwit ya kata yang paling muda. Iya benar, tadi masih nari-nari, betul. Tadi sudah habis take voice, jadi. Oh kayaknya lebih muda Mbak Manda. Baru Wiwit. Mbak Manda dulu, oke Mbak Manda dulu. Iya, ini jadinya saya dulu nih Mas Ben. Ya. Jadi nggak enak. Nggak apa-apa, ini ladies first. Iya, kalau dari saya Mas Ben, mungkin terkait dengan tema hari ini ya, berkaitan dengan relasi, ya memang penting sekali gitu ya, apalagi kami pun, saya juga mewakili teman-teman H3 Jogja, tadi yang sudah disampaikan Bu Wit juga, sebetulnya termasuk kami juga menjalin relasi juga sebetulnya dengan teman-teman yang satu profesi seperti itu, dan alhamdulillah juga kita bisa sama-sama bersinergi untuk membuat banyak sekali kolaborasi, banyak sekali campaign bersama seperti itu, yang kembali lagi jatuhnya adalah kita tetap bisa menjalin networking dengan baik begitu.
Jadi memang pentingnya relasi itu sangat penting, Mas Ben. Jadi dan tadi yang sudah seperti disinggung, untuk personal branding, komunikasi yang baik, dan juga first impression kita, bagaimana kita untuk tetap bisa welcome dengan siapapun, itu yang perlu dijaga. Dan tentunya peran teman-teman juga, media, klien, atau bahkan publik ya, di sini internal, eksternal, kita juga tetap harus selalu menjaga. Itu sih, Mas Ben. Mungkin nanti ditambahkan yang lebih dari ibu-ibu mentor. Kakak-kakak ini. Kakak-kakak. Kakak tua. Iya, terima kasih Mbak Manda, sahabat Sonora dan Smart Listener, Mbak Rahmanda Mutia, Public Relation Grand Davam Rohan Jogja, dan juga Ketua H3 Yogyakarta tadi sudah memberikan closing statement. Nah, ini Mbak Wiwit selaku Markom Manager di Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center. Monggo Mbak Wiwit. Terima kasih Mas Benny. Mungkin dari saya, bisnis itu nggak lepas dari menjalin hubungan ya. Jadi penting bagi perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, dengan customer kita, apalagi di saat seperti sekarang ini dengan adanya aturan social distancing, physical distancing seperti itu. Dan yang pasti sama juga dengan yang disampaikan oleh Manda dan mungkin yang lainnya, penting sekali apalagi buat kami-kami ini yang memang pekerjaannya bergelut di public relation, kemudian marketing communication, sebuah networking itu merupakan yang paling penting di dalam bisnis. Dan itu memang harus tetap kita jaga, kita pertahankan. Dan ini yang akan membuat brand kita itu tetap diingat tentunya seperti itu. Sangat dalam dan cukup simple. Relationship itu sangat penting. Ya, terima kasih Mbak Wiwit. Nah, Mbak Yunike Martanti, ini owner representatif Dieng Todung Pas Hotel and Restoran Wonosobo. Monggo Mbak, ini ke closing statement-nya. Terima kasih Mas Benny. Jadi buat saya singkat aja, relasi itu bukan sekedar teman, bukan cuma sekedar terdengar gitu ya, tetapi relasi itu menjadi satu bagian penting bagi kita untuk membina hubungan jangka panjang dan juga membentuk image yang positif. Jadi kalau PR itu biasanya selalu bicara tentang image. Nah, salah satu image positif yang bisa terbentuk adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan relasi kita. Itu aja, Mas. Terima kasih Mbak Nike. Nah, closing statement terakhir dari Mbak Nuke Diah Retnowikan selaku owner Gria Kidul Homestay Yogyakarta. Monggo Mbak Nuke. Ya, kalau saya singkat, relasi itu adalah kunci. Kunci pakai ejaan lama ya, Mas, kunci. Jadi kalau kita mau branding, mau jualan, mau segala macam mau pandemi, enggak pandemi, tetap harus berelasi. Itu kuncinya di situ. Jadi tidak boleh berhenti. Jangan karena pandemi relasinya berhenti, itu jangan. Jadi selalu pegang kuncinya, kita mau buka pintu mana saja akan bisa. Gitu aja. Terima kasih. Yes, terima kasih Mbak Nuke, Mbak Nike, Mbak Wiwit, Mbak Manda, matur nuwun. Ini sharingnya kita ngobrol sore hari ini. Ini sangat bermanfaat relasi di kala pandemi. Terima kasih juga Mas Benny. Apapun kejadiannya kita tetap harus relasi. Masuk dengan meeting juga Bu, meetingnya itu sudah. Semoga COVID segera berakhir, pandemi segera berakhir, ekonomi segera pulih, aktivitas kita juga berjalan, bisnisnya berjalan lagi, revenue kembali menaik. Nah, itu yang baik, terima kasih teman-teman, sahabat Sonora dan Smart Listener. Hingga di sini kebersamaan kita. Salam sukses selalu, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Matur nuwun Mbak Wiwit, Mbak Nike, Mbak Nuke, Mbak Manda. Terima kasih Mas Benny, Bu Nuke, Bu Yunike. Sama-sama. Semuanya. Semuanya.
Kita jumpa darat ya kapan-kapan. Ya, kapan-kapan jumpa darat. Sampai ketemu lagi. Bye. Bu. Iya, iya. Baik, terima kasih banyak. Ya. Tak tunggu undangannya lho, Nuk. Ya, Udah lali. Ya. enak wes aman. Ya. Ora aman yo aku nganggo masker kok, ora apa-apa. Iya. Enggak ya, glenak gledik. Heeh. Sip. Sip, dadah. Yo, dadah. Yo.